Karena Allah Yehuwa dan Yesus percaya sepenuhnya kepada budak yang setia dan bijaksana, bukankah kita juga harus begitu? Sure you don't want to come with, man? So beautiful, I'm gonna stay. Good luck. Video ke-51 berjudul Apakah Yehuwa mengarahkan dan Yesus memberi petunjuk kepada hamba yang setia dan bijaksana jika ajarannya berubah-ubah. Berikut adalah keyakinan para saksi Yehuwa yang diperoleh berdasarkan situs resmi jw.org, yaitu: Berikut ini adalah kepercayaan dasar kami. 2. Alkitab. Kami mengakui bahwa Alkitab berisi pesan dari Allah untuk manusia. Kepercayaan kami didasarkan pada 66 buku dari Alkitab yang dikenal dengan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Profesor Jason D. Bedun dengan tepat menyatakan hal tersebut ketika ia menjelaskan bahwa saksi Yehuwa mendasarkan kepercayaan dan ibadah mereka murni dari Alkitab, tanpa menentukan dulu apa yang dimaksud di dalamnya. Jika Anda hanya memeriksa kulit luarnya saja ajaran saksi-saksi Yehuwa, tidak mempelajari isinya, maka testimonial seorang profesor yaitu Jason D. Bedun yang mengatakan kepercayaan dan ibadah saksi Yehuwa murni dari Alkitab bisa mengesankan orang yang membacanya. Orang awam akan berkata, "Wow, seorang profesor saja mengatakan demikian, maka tidak salah dong jika kita bergabung dengannya." Tetapi faktanya tidak demikian. Ini hanyalah sebuah propaganda. Karena jika Jason D. Bedun yakin dengan apa yang dikatakannya itu, logika sehatnya, Jason bergabung dong dengan organisasi saksi Yehuwa. Karena semua orang pasti mau mengikuti jika ajaran dan ibadahnya murni dari Alkitab. Faktanya, Jason tidak bergabung karena apa yang disampaikan oleh situs jw.org hanya sebuah kesesatan berlogika yang disebut sebagai appeal to authority dalam sebuah propaganda. Tidak soal berapa tinggi pendidikan atau kecerdasan seseorang, jika tidak mempelajari inti suatu ajaran, pasti bisa terjerat dengan ajaran saksi-saksi Yehuwa. Lalu, apakah yang Profesor Jason D. Bedun dan orang-orang awam tidak tahu tentang inti ajaran saksi Yehuwa? Dan sebenarnya semua orang harus tahu. Inti agama saksi Yehuwa adalah adanya golongan hamba yang setia dan bijaksana, atau disebut juga badan pimpinan saksi-saksi Yehuwa. Ini adalah 8 orang itu, yaitu Samuel Hurt, David Splain, Anthony Morris, Stephen Ladd, Gerrit Lush, Mark Sanderson, Jeffrey Jackson, dan Kenneth Cook. Mereka ini mengaku telah dipilih oleh Tuhan Yesus pada tahun 1919 berdasarkan kitab Matius pasal 24 ayat 45 sampai 47. Saksi Yehuwa percaya bahwa perumpamaan Tuhan Yesus itu tentang hamba yang setia dan bijaksana adalah merupakan sebuah nubuatan, bukan sebuah perumpamaan. Kita dengar keterangan salah satu badan pimpinan. Matius 24 ayat 45 mengatakan bahwa Yesus telah melantik suatu budak yang setia dan bijaksana untuk menyediakan makanan pada waktu yang tepat. Dewasa ini, 7 pria terurap membentuk budak yang setia itu, dan secara kelompok, mereka dikenal sebagai badan pimpinan. Jutaan saksi-saksi Yehuwa percaya bahwa tidak soal berapa banyak mereka membaca Alkitab. Tanpa golongan ini, mereka tidak akan dapat belajar kebenaran dengan upaya mereka sendiri. Mereka tidak akan mengetahui kebenaran tentang Yehuwa dan hal-hal lainnya. Singkatnya, jutaan saksi Yehuwa menggantungkan pemahaman mereka akan Alkitab kepada golongan ini. Bahkan, keselamatan kekal mereka juga bergantung kepada 8 orang yang saat ini berkuasa. Ya, perlakuan mereka terhadap golongan ini menentukan apakah mereka beroleh hukuman kekal
atau keselamatan kekal. Oleh karena itu, jutaan saksi-saksi Yehova harus loyal, taat, dan patuh kepada mereka. Tetapi tentunya orang Kristen berbeda. Mereka loyal, taat, patuh kepada Tuhan Yesus karena orang Kristen percaya selain di dalam Dia tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Sayangnya mereka lupa dengan Mazmur 146 ayat 3 yang mengatakan, "Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan." Mengapa hanya golongan ini yang bisa menyediakan makanan rohani bagi jutaan saksi Yehova, dan sekaligus mereka harus patuh taat kepada golongan ini? Jutaan saksi-saksi Yehova percaya bahwa hanya golongan ini yang memperoleh petunjuk dari Tuhan Yesus sendiri. Mari kita dengar klaim sepihak ini. Bagaimana budak yang setia dan bijaksana bisa menyediakan makanan rohani yang berharga? Aku akan membuatmu mengerti dan menunjukkan kemana kamu harus berjalan, kata Yehova di Mazmur 32 ayat 8. Sekarang, Yehova menyediakan petunjuk kepada budak yang setia melalui Yesus. Yesus menyediakan petunjuk bagi umat Allah melalui budak yang setia dan bijaksana. Jadi, kita bisa yakin sepenuhnya akan pemahaman rohani dan bimbingan yang mereka berikan. Bahkan setiap saksi Yehova percaya bahwa Allah sendiri mengarahkan organisasi ini, dan keputusan-keputusan yang dibuat oleh badan pimpinan bersumber dari surga. Mari kita dengar. Ini organisasi yang diarahkan oleh Allah, bukan kumpulan keputusan buatan manusia. Ini diatur dari surga. Jadi sebenarnya kepercayaan saksi Yehova bukan kepada Alkitab, melainkan kepada setiap publikasi terbitan lembaga menara pengawal yang diklaim bersumber ilahi. Dan apa yang diajarkan publikasi itu memiliki otoritas di atas Alkitab. Karena untuk menjadi seorang saksi Yehova, tidak cukup hanya percaya kepada Allah, Yesus, bahkan sekalipun Alkitab. Untuk menjadi seorang saksi Yehova, harus percaya lebih dahulu kepada otoritas golongan hamba yang setia. Tidak mempercayai wewenang dari badan pimpinan atau golongan hamba ini, tidak mungkin seseorang dibaptis untuk menjadi seorang saksi Yehova. Jadi apa dong fungsinya Alkitab? Alkitab hanya digunakan oleh badan pimpinan sebagai sebuah pembenaran bahwa suatu pengajaran ada loh ayat Alkitabnya. Padahal belum tentu ayat yang dijadikan pembenaran itu sesuai dengan konteksnya. Untuk contohnya bagaimana golongan ini memanipulasi Alkitab keluar dari konteksnya, saya akan membuktikan di menit-menit selanjutnya, yaitu saat pembahasan Amsal 4 ayat 18. Sekarang kita perhatikan majalah Menara Pengawal edisi 1 Mei tahun 2000 yang mengatakan bahwa Yehova berbicara kepada kita atau saksi-saksi Yehova melalui Alkitab dan budak yang setia dan bijaksana. Pernyataan ini sungguh menyesatkan dan telah membodohi seluruh saksi-saksi Yehova karena seolah-olah Yehova berbicara kepada para saksi Yehova. Faktanya, para saksi Yehova sebagai anggota tidak bisa memahami Alkitab tanpa bantuan golongan hamba, dan badan pimpinan mengaku bahwa Yehova berbicara atau memberi mereka arahan. Lalu badan pimpinan mempublikasikannya melalui publikasi-publikasi terbitan lembaga Menara Pengawal. Perhatikan sekarang bagan organisasi Yehova yang bisa diperoleh di majalah Menara Pengawal. Lihat posisi paling atas adalah Yehova, dan nomor 1 adalah badan pimpinan, dan nomor 2 adalah panitia cabang, dan nomor 6 yang paling bawah adalah penyiar. Bahkan jika kita cermati di diagram tersebut, organisasi ini telah menghilangkan posisi Yesus. Jadi dari Yehova langsung ke badan pimpinan. Apakah ini disengaja? Saya yakin iya, karena badan pimpinan telah menggantikan posisi Yesus. Mengenai hal ini akan saya bahas detail dalam video khusus. Jadi sebenarnya seluruh kehidupan para saksi Yehova diatur dan didasarkan kepada
publikasi terbitan lembaga menara pengawal yang diklaim sebagai publikasi yang menjelaskan Alkitab. Kehidupan para saksi Yehova itu seperti bagaimana cara berpakaian, prosedur medis, cara berpacaran atau mencari jodoh, hubungan suami istri, pekerjaan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, menyelesaikan perselisihan antara para saksi Yehova dan lain-lain hal. Bahkan, jika ada nasihat dari penatua kepada jemaat yang didasarkan pada publikasi, harus dipercaya bersumber dari Yehova sendiri. Perhatikan penjelasan dari salah satu badan pimpinan. Coba perhatikan ayat 11 dan 12 dari Amsal pasal 3. Anakku, jangan menolak disiplin dari Yehova. Jangan membenci teguran darinya. Karena Yehova menegur orang yang dia sayangi, seperti seorang ayah menegur anak yang dia sayangi. Jadi bagaimana kita bisa sampai menolak disiplin Yehova? Coba bayangkan kita sedang dinasihati, dan itu sampai ke tahap di mana pengawas dan penetua datang dan menasihati kita. Nah, ketika nasihatnya mulai diberikan, ada beberapa yang langsung marah, merasa perlu membela diri, atau merasa diperlakukan tidak adil. Dari ayat ini, Yehova berkata, jangan tolak disiplin. Jika itu berasal dari Alkitab atau publikasi, itu berarti sumbernya dari Yehova, dan tujuannya agar kita tetap akrab dengannya. Untuk memberikan contoh bagaimana organisasi ini mencampuri urusan pribadi jemaatnya, kita dengar kesaksian dari mantan saksi Yehova yang bernama Monica. Saya tidak akan menerjemahkannya. Silakan cek bagian deskripsi untuk video lengkapnya. Inti kesaksian Monica adalah ia dipecat karena telah berpacaran dengan orang non-saksi Yehova selama 6 bulan. Jadi ceritanya, Monica beberapa hari setelah ia putus dari pacarnya itu, ia dihadapkan kepada badan penatua untuk mengaku dosanya. Atau sebenarnya, ia diinterogasi. Monica diinterogasi begitu detail, misalnya, apakah ia selama pacaran telah melakukan hubungan suami istri. Monica menyangkal telah melakukan hal-hal tersebut, tetapi penatua tidak mempercayainya karena hubungan itu telah berjalan begitu lama, yaitu 6 bulan, dan tetap menuduh Monica telah melakukan hal itu. Dan Monica tetap menolak tuduhan itu karena ia memang tidak melakukannya. Dan akhirnya, meskipun Monica menolak tuduhan tersebut, ia tetap dipecat. Jadi maksud saya menghadirkan kesaksian ini untuk membuktikan betapa mengerikannya hidup sebagai saksi-saksi Yehova, di mana kehidupan pribadi mereka sampai terkecil-kecilnya dan bersifat pribadi diatur oleh orang lain. Saya sebagai orang Kristen tidak pernah mendengar hal-hal seperti ini terjadi. Tidak pernah pendeta mengatur kehidupan jemaatnya sedemikian detail sampai urusan pribadi, bahkan rumah tangga orang lain. Seorang pendeta boleh berkhotbah mengenai bahaya premarital sex, tetapi menginterogasi dan menghakimi jemaatnya seperti penatua saksi Yehova lakukan, saya tidak pernah mendengar ataupun mengalaminya. Ini bukan cerita dongeng, tapi nyata. Dunia saksi-saksi Yehova adalah dunia horor dan penuh dengan teror. Untuk memberikan pemahaman kepada orang Kristen, saya memberikan contoh kondisi peraturan organisasi Yehova yang diwakili oleh penatua ini agak mirip dengan adanya Dewan Syariah Islam di Aceh yang mengatur kehidupan para muslim di sana. Hukuman yang diberikan kepada pelanggar syariah berbeda dengan hukuman negara Indonesia. Misalnya hukuman cambuk berlaku bagi pelanggar syariah. Dewan Syariah ini mengatur dan menetapkan syariah atau aturan-aturan agama dari cara berpakaian, berdandan, dan lain-lain hal. Dan ini mengikat semua muslim yang tinggal di Aceh untuk mematuhinya. Demikian juga saksi-saksi Yehova. Ada aturan yang ditetapkan oleh badan pimpinan yang mengatur kehidupan para saksi Yehova. Jika melanggar, maka ada sanksinya. Sebenarnya, banyak aturan merupakan ciri-ciri dari sebuah kultus. Semua kelompok kultus memiliki peraturan yang harus dipatuhi dan ditaati. Jika opini badan pimpinan atas Alkitab yang diterbitkan itu menjadi pedoman bagi kehidupan jutaan saksi Yehova,
Tentunya semua saksi Yehova berharap opini badan pimpinan itu akurat, bukan? Mengapa keakuratan pemahaman itu penting? Kita lihat Menara Pengawal edisi nomor 1 tahun 2017 yang mengatakan, apakah soal kecil jika kita keliru memahami sesuatu? Seorang gadis kecil melihat asap keluar dari cerobong pabrik, dan asap itu membesar bagai awan. Dia menyimpulkan bahwa pabrik itulah yang membuat awan. Pemahaman anak itu salah, tapi itu soal kecil, dan kita dibuatnya tersenyum. Namun, ada pemahaman keliru yang berbahaya. Misalnya, salah memahami cara pemakaian obat. Keliru memahami hal rohani akibatnya lebih serius lagi. Misalnya, ada yang keliru memahami ajaran Yesus. Bukannya menggali lebih dalam, mereka menolak setiap ajaran Yesus. Sungguh merugikan. artikel itu berkata dengan tepat dan benar. Jika kita keliru memahami Alkitab, akibatnya bisa sangat fatal. Alih-alih hidup kekal di bumi Firdaus, kebinasaan kekal bisa kita peroleh jika kita salah memahami Alkitab, bukan? Lalu seberapa akurat badan pimpinan beroleh arahan dari Yehuwa dan petunjuk dari Yesus? Kita lihat majalah Menara Pengawal edisi Februari tahun 2017. Paragraf 12. Badan pimpinan tidak menerima pengarahan langsung dari surga, dan mereka tidak sempurna. Mereka bisa membuat kesalahan sewaktu menjelaskan Alkitab atau mengarahkan organisasi. Misalnya dalam indeks publikasi Menara Pengawal, ada bagian pengertian yang diperjelas yang berisi daftar penyesuaian dalam pemahaman kita akan ajaran Alkitab sejak 1870. Yesus tidak mengatakan bahwa budak yang setia akan menghasilkan makanan rohani yang sempurna. Biar lebih jelas lagi, kita dengar klaim badan pimpinan ini. Ini organisasi yang diarahkan oleh Allah, bukan kumpulan keputusan buatan manusia. Ini diatur dari surga. Dan kita bandingkan dengan pernyataan ini. Badan pimpinan tidak menerima pengarahan langsung dari surga. Sekali lagi kita dengar. Ini diatur dari surga. Sudahkah Anda paham apa yang terjadi? Ini adalah dua buah pernyataan yang saling bertentangan. Tidak mungkin kedua-duanya benar. Salah satu pasti salah. Maaf, tidak ada hati saya untuk menghina. Tetapi ketika saya membaca publikasi lembaga Menara Pengawal, semuanya hanya lelucon yang tidak lucu. Betapa naifnya para saksi Yehova percaya dengan klaim-klaim sepihak daripada organisasi lembaga Menara Pengawal ini yang diwakili oleh badan pimpinan. Tahukah Anda apa akibatnya jika badan pimpinan tidak beroleh pengarahan langsung dari surga bagi kehidupan para saksi Yehova? Ini artinya, pertama, semua klaim-klaim sepihak dari badan pimpinan yaitu beroleh arahan dari Yehuwa, dan Yesus menyediakan petunjuk kepada hamba yang setia adalah dusta agama. Kedua, buat apa saksi Yehuwa mengikuti, patuh dan taat secara membabi buta kepada badan pimpinan jika mereka sendiri tidak memperoleh pengarahan dari Yehuwa? Saya katakan para saksi Yehuwa memang patuh dan taat kepada badan pimpinan secara membabi buta karena mereka tidak berani mengkritisi sedikit pun kebenaran ajaran yang diberikan oleh badan pimpinan. Karena selama ini saksi Yehuwa sangat percaya badan pimpinan beroleh arahan dari Yehuwa sendiri. Ketiga, badan pimpinan sebenarnya telah melakukan penghujatan kepada Yehuwa. Karena jika Yehuwa mengarahkan dan Tuhan Yesus menyediakan petunjuk, tidak mungkin apa yang diajarkan badan pimpinan bisa salah. Jika salah, pengajarannya itu berarti Yehuwa salah mengarahkan dan Yesus juga salah menyediakan petunjuk. Mungkinkah Yehuwa dan Tuhan Yesus salah? Keempat, hidup kekekalan setiap manusia adalah tanggung jawab, pemahaman dan keyakinannya masing-masing pribadi, bukan tanggung jawab kelompok. Bukankah sebuah kebodohan jika kita mengandalkan keselamatan kekal kita sendiri kepada sekelompok orang yang bisa salah memberikan pemahaman? Kalau saya sih lebih baik saya mencoba memahami sendiri Alkitab dengan berdoa dan meminta pertolongan Roh Kudus
yang akan membimbing kita ke dalam seluruh kebenaran daripada mengandalkan badan pimpinan yang bisa salah. Jika Anda seorang Kristen dan beroleh berkat dari channel ini dan ingin memberikan dukungan semangat kepada saya untuk terus membongkar kesesatan ajaran saksi Yehova, silakan subscribe dan tekan loncengnya untuk memperoleh video berikutnya. Dan jika Anda menyukai topik video ini, silakan like dan jangan lupa share channel ini kepada saudara seiman lainnya agar mereka dapat terhindarkan dari penyesatan saksi-saksi Yehova. Sekarang kita kembali ke majalah Menara Pengawal edisi Februari tahun 2017 yang mengatakan, Badan pimpinan tidak menerima pengarahan langsung dari surga, dan mereka tidak sempurna. Mereka bisa membuat kesalahan sewaktu menjelaskan Alkitab atau mengarahkan organisasi. Yesus tidak mengatakan bahwa budak yang setia akan menghasilkan makanan rohani yang sempurna. Saya selalu terpingkal-pingkal ketika badan pimpinan mencari-cari pembenaran saat menjelaskan kepada jutaan anggotanya bahwa semua doktrin yang mereka buat sebenarnya adalah doktrin manusia yang diklaim bersumber ilahi. Dan kerap kali saat berdiskusi dengan saksi-saksi Yehova, mereka memberikan alasan-alasan itu kepada saya. Rasionalisasi ini tidak masuk di akal. Mengapa? Pertama, semua nabi dan rasul adalah manusia yang tidak sempurna, dan Tuhan Yesus sendiri pun tidak mengatakan mereka adalah sempurna. Misalnya dulu Paulus adalah penganiaya jemaat mula-mula, tetapi saat Allah melalui Roh Kudus-Nya mengarahkan untuk menulis surat-suratnya, apakah Paulus keliru dan mengoreksinya kemudian? Tentunya tidak, bukan? Mengapa? Karena Allah yang sempurna mengarahkan Paulus untuk menulis, maka hasilnya pasti sempurna. Sebaliknya, golongan hamba yang setia dan bijaksana ini mengaku beroleh arahan Yehova dan petunjuk dari Yesus, bahkan mengaku keputusan-keputusan diatur dari surga. Tetapi faktanya, tulisannya jauh dari sempurna, sehingga perlu dikoreksi kemudian. Ketidaksempurnaan tulisan mereka membuktikan bahwa Yehova dan Yesus tidak pernah mengarahkan mereka ataupun memberi petunjuk. Badan pimpinan sendiri telah membuktikan bahwa mereka telah berdusta, mengklaim hal-hal yang demikian. Membuat kesalahan dan mengubah ajaran juga sekaligus membuktikan bahwa ayat-ayat Alkitab hanyalah suatu alat untuk memanipulasi orang. Misalnya saat menjelaskan kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh badan pimpinan dan mengoreksinya kemudian, badan pimpinan meminta para pengikutnya untuk mengerti bahwa mereka tidaklah sempurna. Tetapi saat meminta para pengikutnya patuh dan taat kepada perintah mereka, badan pimpinan mengatakan, seperti yang kita sebutkan di awal, ketaatan mendatangkan berkat dari Yehova. Ini organisasi yang diarahkan oleh Allah, bukan kumpulan keputusan buatan manusia. Ini diatur dari surga. Betapa manipulatif dan double standarnya penjelasan yang mereka buat, bukan? Jutaan saksi Yehova percaya, padahal mengikuti aturan badan pimpinan bisa membahayakan nyawa para saksi Yehova. Misalnya tentang larangan transfusi darah, korbannya terlalu banyak, melebihi korban daripada Jim Jones yang berjumlah 900-an orang. Para saksi Yehova mati sia-sia karena mengikuti badan pimpinan. Jika Anda seorang saksi Yehova yang menyaksikan video ini, tolong bangun segera sebelum terlambat. Saya menulis di blog maupun membuat konsep video untuk channel ini bisa keliru karena saya tidak mengaku beroleh petunjuk Yesus, apalagi arahan dari surga. Yang saya lakukan adalah berdoa agar Allah Bapa melalui Roh Kudus-Nya memberikan saya kemampuan untuk menulis atau membuat konten-konten yang jujur dan bisa mencerahkan orang lain. Saya salah, wajar, ini manusiawi. Badan pimpinan salah, tidak wajar, karena klaim-klaim yang dibuatnya adalah bersifat adikodrat atau supranatural, bersumber dari ilahi. Oke, kita lanjut ya, mendengar lelucon ala saksi Yehova dengan memperhatikan kembali majalah Menara Pengawal edisi Februari tahun 2017 itu, yang mengatakan,
Mereka bisa membuat kesalahan sewaktu menjelaskan Alkitab atau mengarahkan organisasi. Misalnya dalam indeks publikasi Menara Pengawal, ada bagian pengertian yang diperjelas yang berisi daftar penyesuaian dalam pemahaman kita akan ajaran Alkitab sejak 1870. Nah, untuk memperjelas bagian ini, izinkan saya menayangkan sebuah keterangan dari situs jw.org yang berjudul Kenapa saksi-saksi Yehua mengubah beberapa ajaran mereka? Kami selalu menggunakan Alkitab sebagai satu-satunya dasar kepercayaan kami. Jadi, kami menyesuaikan kepercayaan kami seraya pemahaman Alkitab kami semakin jelas. Catatan kaki mengatakan, kami tidak menutup-nutupi berbagai perubahan atas pemahaman kami tentang Alkitab. Malah, kami mencatat dan memberitahukannya kepada orang-orang melalui bacaan kami. Untuk melihat contohnya, silakan kunjungi perpustakaan online Menara Pengawal kami dan ketik pengertian yang diperjelas pada kotak pencarian. Akhir catatan kaki. Perubahan seperti ini sesuai dengan prinsip Alkitab di Amsal 4 ayat 18. Jalan orang-orang adil benar adalah seperti cahaya terang yang semakin terang hingga rembang tengah hari. Sama seperti cahaya matahari yang perlahan-lahan semakin terang dan memperjelas pemandangan, Allah memberikan pemahaman tentang kebenaran secara perlahan-lahan pada waktu yang Dia tentukan. Sesuai nubuat Alkitab, Allah mempercepat penyesuaian ini selama zaman akhir. salah satu keunikan ajaran saksi Yehua adalah adanya perubahan dalam pengajarannya dari waktu ke waktu. Bagi saksi Yehua, perubahan ajaran merupakan bukti bahwa Allah sedang mengarahkan organisasi ini secara aktif. Sebaliknya bagi saya, perubahan ajaran itu adalah bukti bahwa Allah sama sekali tidak mengarahkan organisasi ini. Mengapa? Karena sejak 1879, hamba yang setia dan bijaksana mengaku telah menerbitkan kebenaran-kebenaran Alkitab, dan mereka juga mengakui kebenaran-kebenaran Alkitab yang diterbitkan itu diarahkan oleh Yesus Kristus. Jika Anda pergi kemanapun juga di bagian di dunia ini, yang namanya kebenaran selalu konstan, tidak pernah berubah. Ini adalah pemikiran orang waras. Misalnya, kebenaran 2 tambah 2 adalah 4. Nilai 4 adalah kebenaran mutlak. Tetapi anehnya, saksi Yehua mengaku menerbitkan kebenaran Alkitab. Tetapi kebenaran Alkitab itu bisa berubah. Misalnya, hari ini saksi Yehua mengajarkan 2 tambah 2 adalah 4. 2 minggu kemudian 2 tambah 2 bisa jadi 5. Dan 3 minggu kemudian bisa juga menjadi 2 tambah 2 adalah 6. Nah, menurut Anda, apakah saksi Yehua menerbitkan kebenaran atau sebuah kepalsuan yang dilapis label atau cap kebenaran? Dan memang ini sangat menggelikan. Organisasi ini diatur dan dikendalikan secara otoriter. Artinya, setiap kebenaran yang diklaim oleh badan pimpinan hari ini harus dan wajib diyakini oleh seluruh saksi-saksi Yehua sebagai sebuah kebenaran. Misalnya jika hari ini badan pimpinan mengajarkan 2 tambah 2 adalah 4, dan 2 bulan kemudian 2 tambah 2 adalah 5, maka nilai kebenaran angka 5 harus diyakini oleh seluruh saksi-saksi Yehua sebagai nilai kebenaran baru. Jika ada yang bersikukuh menolak 2 tambah 2 adalah 5, maka ia pasti dipecat. Mari kita dengar penjelasan Margaret Singer, seorang ahli kultus mengenai ciri-ciri kultus yang berkepemimpinan otoriter. And the next condition that needs to be present is that it is in a system where you can't complain to management. You just acquiesce. It is a closed system in which management's always right, you're wrong. And see, within a cult, the leaders don't want little factions and segments because the cult will come apart if factions are allowed to grow. So that's why they're totalitarian and autocratic. You see, in a democracy, you get many, many little factions, and in a democracy, we all get turns
at running this society. One year it's your group, next year it's my group, another year it's someone else's. When you're running a cult, you don't let it get democratic. There are cults where former members have told me that the leader said to them, "You're going to have to learn to obey." And as time went on, they learned more and more how to obey. And eventually the leader would say to them, "Even if I say 2 and 2 is 5, you must say 2 and 2 is 5. Nah, sekarang kita kembali ke Menara Pengawal Februari tahun 2017 dan Anda sekarang mengerti arti pengertian yang diperjelas, yaitu sebenarnya daftar perubahan ajaran saksi-saksi Yehova. Dan menurut saksi Yehova, perubahan ajaran itu sesuai dengan Amsal 4 ayat 18. Dan mari kita lihat berapa banyak perubahan ajaran yang dibuat oleh organisasi ini sejak tahun 1870 dari halaman situs jw.org. Bagaimana saksi Yehova bersikap terhadap perubahan ajaran yang diperolehnya? Sebagai referensinya, kita klik majalah Menara Pengawal edisi 15 Juli tahun 2011. Dan majalah itu mengatakan hal yang sangat menarik, yaitu para saksi Yehova tidak perlu resah terhadap perubahan, tetapi justru membuat mereka semakin yakin kepada golongan ini. Wow, yakin. Bagi golongan budak, yang terpenting adalah bekerja sama dengan Allah untuk mewujudkan tujuannya. Dan ini pernyataan yang sangat menarik, yaitu mereka atau golongan budak tidak takut dikritik. Wow, luar biasa, membuat saya tertawa terbahak-bahak. Memangnya siapa yang berani mengkritik mereka? Majalah ini ditujukan kepada para saksi Yehova sebagai anggota. Memangnya berani para saksi Yehova mengkritik mereka tanpa memperoleh suatu akibat pemecatan? Ini adalah kelompok kultus yang dijalankan secara otoriter. Kita dengar kesaksian dari seorang saksi Yehova non-aktif berikut ini. Mereka benar-benar mutlak benar dan tidak mau dikoreksi ataupun dikritik. Setiap yang kasih saran dan masukan tapi tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka orang tersebut akan dipecat. Sebenarnya ajaran saksi Yehova tidak saja mengandung lelucon, tetapi juga radikalisme. Lihat video nomor 49 ya. Nah, sekarang waktunya kita lihat berapa banyak ajaran saksi Yehova yang mengalami perubahan. Dan perubahan ini semestinya membuat saksi-saksi Yehova yakin dengan ajaran kebenaran yang mereka miliki. Sekarang kita scroll indeks publikasi Menara Pengawal bagian pengertian yang diperjelas dari atas ke bawah. Dari tahun 1870. Wow, lihat itu perubahan doktrin dari tahun ke tahun. Tahun 1930-an, 40-an, luar biasa ya. Terus tahun 1960-an, 1970-an, 80-an, 90-an, sampai tahun 2000. Sampai tahun 2010 dan ke atas. Wow, luar biasa. Saya tidak hitung jumlah totalnya perubahan ajaran saksi-saksi Yehova, tapi mungkin ada lebih dari 100-an perubahan. Dan kata badan pimpinan, sekarang Yehova menyediakan petunjuk kepada budak yang setia melalui Yesus. Yesus menyediakan petunjuk bagi umat Allah melalui budak yang setia dan bijaksana. Jadi, kita bisa yakin sepenuhnya akan pemahaman rohani dan bimbingan yang mereka berikan. Jadi, kita bisa yakin sepenuhnya akan pemahaman rohani dan bimbingan yang mereka berikan. jika video ini mencerahkan Anda, tolong subscribe dan share ya, agar orang Kristen tidak disesatkan dengan ajaran saksi Yehova yang berubah-ubah ini. Jika Anda orang Kristen yang tertarik dengan janji saksi Yehova, yaitu hidup kekal di bumi Firdaus, apakah Anda yakin ajaran saksi Yehova ini benar? Saksi Yehova menjustifikasi perubahan ajaran yang dimilikinya itu berdasarkan Amsal 4 ayat 18. Kita dengar kembali penjelasannya. Perubahan seperti ini sesuai dengan prinsip Alkitab di Amsal 4 ayat 18. Jalan orang-orang adil benar adalah seperti cahaya terang yang semakin terang hingga rembang tengah hari. Sama seperti cahaya matahari yang perlahan-lahan semakin terang dan memperjelas pemandangan,
Allah memberikan pemahaman tentang kebenaran secara perlahan-lahan pada waktu yang Dia tentukan. Sekarang kita uji Amsal 4 ayat 18 yang digunakan oleh saksi-saksi Yehova sebagai bukti pembenaran bahwa perubahan ajaran itu diperbolehkan, di mana terang itu semakin terang. Sama seperti cahaya matahari yang perlahan-lahan semakin terang dan memperjelas pemandangan, Allah memberikan pemahaman tentang kebenaran secara perlahan-lahan. Ini diartikan, seraya waktu berjalan, pemahaman saksi Yehova itu semakin jelas ke depan. Sekarang kita perhatikan pemahaman saksi Yehova di kitab Roma ayat 1 dan 2 yang menjelaskan tentang kekuasaan pemerintahan sekuler atau manusia yang berasal dari Allah. Saksi Yehova menyebutnya dengan istilah kalangan berwenang yang lebih tinggi. Kita lihat publikasi Menara Pengawal 1 Mei 1996 mengatakan Charles Russell, yaitu presiden pertama lembaga Menara Pengawal, mengajarkan dalam bukunya The Plan of the Ages bahwa kalangan berwenang sebagai pemerintahan manusia. Sekarang kita cermati majalah Menara Pengawal 15 Mei 1995 yang mengatakan The Watchtower tanggal 1 dan 15 Juni 1929 menafsirkan kekuasaan yang lebih tinggi sebagai Allah Yehova dan Yesus Kristus. Jadi sudah ada perubahan pemahaman ya. Menurut saksi Yehova ini berarti terang menjadi semakin terang, yaitu awalnya kalangan berwenang itu adalah pemerintah, tetapi tahun 1929 diganti menjadi Allah Yehova dan Yesus. Nah ini menariknya. Kita lihat majalah Menara Pengawal 15 Februari tahun 2006 mengatakan penjelasan tentang kalangan berwenang yang lebih tinggi di Roma 13 ayat 1 dan sejauh mana seorang Kristen tunduk kepada mereka diberikan pada tahun 1962. Ungkapan kalangan berwenang yang lebih tinggi bukan memaksudkan Allah Yehova dan Yesus Kristus, melainkan kalangan berwenang pemerintahan manusia. Wow, sudahkah Anda memahaminya? Yaitu pada tahun 1962, pemahaman saksi Yehova diganti dari Allah Yehova dan Yesus Kristus menjadi kembali ke ajaran awal sesuai dengan ajaran Charles Russell, yaitu pemerintahan manusia. Mencermati pola perubahan ajaran saksi Yehova itu, yaitu dari ajaran terang awal lalu diganti karena dianggap ajaran itu memiliki terang yang sudah gelap dengan terang yang lebih baru, dan seraya waktu berjalan, terang baru itu dikembalikan lagi ke terang yang lama. Apakah ini pola yang cocok dengan Amsal 4 ayat 18 yang dijelaskan jw.org? Sama seperti cahaya matahari yang perlahan-lahan semakin terang dan memperjelas pemandangan, Allah memberikan pemahaman tentang kebenaran secara perlahan-lahan. Kalau saya sih ngelihatnya seperti orang bingung ya. Awalnya ngomong A, menjadi Z, kemudian kembali lagi menjadi A. Ini mah orang bingung. Saksi Yehova selalu mengambil Amsal 4 ayat 18 sebagai pembenaran perubahan ajarannya, tetapi mengabaikan ayat 19. Ya, dengan terus-menerus mengubah ajarannya, maka badan pimpinan itu, jalan orang fasik adalah seperti kesuraman. Badan pimpinan tidak tahu apa yang menyebabkan mereka terus tersandung. Badan pimpinan seperti berada di dalam kegelapan, terus mencari-cari, terus mengubah-ubah doktrinnya sepanjang waktu. Berarti terus tersandung, tidak pernah memperoleh terang yang sebenarnya. Badan pimpinan memanipulasi Amsal 4 ayat 18 itu keluar dari konteksnya. Sebenarnya Amsal pasal 4 sama sekali tidak bicara tentang perubahan ajaran, melainkan tentang nasihat mencari hikmat. Badan pimpinan hanyalah manipulator ayat Alkitab, keluar dari konteksnya. Berapa banyak lagi ayat-ayat yang dimanipulasi oleh badan pimpinan.